Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diperuntukkan untuk UTS Manajemen Operasi mengenai 5 materi, yaitu yang pertama konsep dasar dan perkembangan manajemen operasional, yang kedua peramalan, yang ketiga perencanaan kapasitas dan agregat, yang keempat desain barang dan jasa, dan yang kelima manajemen kualitas. Mari kita bahas. Yang pertama ada konsep manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi dan strategi manajemen operasi. Menurut Pontas M. Pardede tahun 2003, manajemen operasi dan produksi secara umum dapat diartikan sebagai pengarahan dan pengendalian berbagai kegiatan yang mengolah berbagai jenis sumber daya untuk membuat barang-barang atau jasa tertentu. Pengertian strategi manajemen operasi menurut Anderson et al. Tahun 1984, yaitu strategi operasional merupakan visi jangka panjang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distinctive competence suatu perusahaan. Lalu ada dua tipe pengambilan strategi. Yang pertama, dengan menggunakan biaya rendah yang ditekankan dari biaya produksi, namun tetap menggunakan teknologi bagus, tapi biaya tenaga kerja diusahakan rendah dan tingkat persediaan yang rendah, tetapi mutu tetap menjaga. Mutu juga harus terjamin, karena ini bisa berjalan berbarengan jika bagian keuangan serta pemasaran mendukung dan tidak mati. Lalu yang kedua ada strategi invasi dalam menciptakan produk atau pengenalan produk baru. Pada bagian ini tidak usah terlalu memikirkan harga pemasaran karena tidak ada masalah. Lalu adanya fleksibilitas dalam pengenalan produk baru. Lalu strategi manajemen operasi menurut J. Heiser dan Barry Reinder tahun 2009, perusahaan mencapai misi mereka melalui 3 cara, yaitu bersaing dalam diferensiasi. Diferensiasi berhubungan dengan penyajian suatu keunikan. Diferensiasi juga harus diartikan melampaui ciri fisik dan atribut jasa yang mencakup segala sesuatu mengenai produk atau jasa yang memengaruhi nilai di mana konsumen dapatkan darinya. Lalu yang kedua, bersaing dalam biaya. Nah, kepemimpinan biaya rendah berarti mencapai nilai maksimum sebagai yang diinginkan pelanggan. Hal ini membutuhkan pengujian 10 keputusan manajemen operasi dengan usaha yang keras untuk menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai atau kualitas barang menjadi rendah. Lalu yang ketiga, ada bersaing dalam respon. Keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, dan kinerja yang fleksibilitas. Lalu ada selanjutnya prosedur strategi operasi. Yang pertama, analisis lingkungan. Yang kedua, membentuk misi perusahaan. Yang ketiga, membentuk strategi. Yang keempat, menerapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsional. Lalu dalam manajemen operasi ada 10 keputusan strategi manajemen operasi. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perancangan. Yang kedua, kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dibakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Yang keempat, manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan apa yang dibuat dan apa yang harus dibeli. Yang kelima, pemilihan lokasi. Keputusan lokasi organisasi, manufaktur, dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan.
Dan yang keenam, perancangan tata letak. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Yang ketujuh, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan bakat dan keahlian yang dibutuhkan dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. Persediaan. Yang kedelapan, persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya jika pelanggan, pemasok, perancangan produksi, dan sumber daya manusia dipertimbangkan. Yang kesembilan, ada penjadwalan. Jadwal produksi yang dapat dikerjakan dan efisien harus dikembangkan. Yang ke-10, pemeliharaan. Keputusan harus dibuat pada tingkat kehandalan yang stabilitas dan diinginkan. Lalu, perencanaan strategi operasional yang khas memiliki 5. 1. Perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan fasilitas, fasilitas pemasaran, dan perencanaan sumber daya manusia. Pengaruh strategi operasional pada perkembangan bisnis. Ketika penyusunan strategi dilakukan dengan baik dan diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan, maka sasaran atau target perusahaan akan lebih mudah dicapai, berbanding terbalik dengan perusahaan yang tidak memiliki perencanaan strategi operasional. Seluruh kegiatan tak akan terkoordinasi dengan baik, alhasil target pun akan sulit diraih. 2. Pada tahap akhir, yaitu evaluasi, perusahaan juga bisa melakukan modifikasi atau sedikit perubahan pada strategi operasi yang sudah ditetapkan. Tentunya modifikasi hanya perlu dilakukan jika dirasa layak yang harus demi tercapainya sasaran perusahaan. Lalu materi kedua yaitu peramalan. Nah, apa sih peramalan itu? Jadi, ramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkan ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Nah, lalu tujuan peramalan menurut Pangestu Subagio tahun 1986, peramalan bertujuan mendapatkan ramalan yang dapat meminimumkan kesalahan peramalan dan dapat diukur dengan mean absolute percent error atau MEP. Lalu karakteristik peramalan. Menurut Nasution tahun 1999, peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Lalu langkah-langkah melakukan peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan peramalan. Yang kedua, pemilihan teori yang relevan. Yang ketiga, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Yang keempat, memilih dan menguji metode peramalan. Yang kelima, menghasilkan peramalan. Dan yang keenam, memantau keakurasian peramalan. Lalu ada metode peramalan. Yang pertama, metode peramalan kualitatif atau judgment method. Yang A, juri dan opini eksekutif. B, metode Delphi. C, gabungan tenaga penjualan. Yang D, survei pasar konsumen. Lalu metode peramalan kuantitatif. Lalu metode peramalan kuantitatif atau statistical method. Yang pertama, metode time series. Isinya ada metode naif, metode rata-rata bergerak atau moving average, lalu metode exponential sampling, metode dekomposisi, dan metode trend. Lalu ada metode kausal, di dalamnya ada metode regresi dan korelasi, metode ekonometrik, dan metode input-output. Lalu peranan peramalan dalam sistem produksi, yaitu ada 11. Yang pertama, business planning. Yang kedua, rough cut capacity plajuring. Yang ketiga, produksi activity control. Yang keempat, marketing planning. Yang kelima, demand management. Yang keenam, purchasing.
Yang ketujuh, master production schedule. Yang kedelapan, material requirement planning. Yang kesembilan, performance measurement. Yang kesepuluh, resource planning. Dan yang kesebelas, capacity resourcement planning. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik peramalan. Yang pertama ada horizon peramalan, yang kedua tingkat ketelitian, yang ketiga ketersediaan data, dan yang keempat mudah tidaknya penggunaan dan aplikasinya. Lalu selanjutnya isu dan tantangan strategis dalam peramalan. Yang pertama, faktor-faktor lingkungan eksternal. Pertama, lingkungan ekstern mikro, yaitu para pesaing, para tenaga kerja, lembaga-lembaga keuangan, para penyedia, dan perwakilan pemerintah. Dan lingkungan ekstern makro, yaitu ada faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, dan dimensi internasional. Lalu ada perkembangan teknologi, variabel-variabel ekonomi, yang kelima lingkungan sosial budaya, keenam variabel-variabel politik hukum, yang ketujuh dimensi internasional, yang kedelapan organisasi dan lingkungan, yang kesembilan tanggung jawab sosial. Nah, di tanggung jawab sosial ini ada manajer dituntut jika pengimplementasian etika berusaha. Lalu ada manajer dituntut memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi etika keputusan, dan manajer dituntut mengimplementasikan etika berusaha. Lalu selanjutnya komponen proses peramalan dan sifat hasil peramalan. Itu yang pertama ada komponen proses peramalan, kedua komponen pertimbangan dalam peramalan, dan sifat hasil peramalan. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu mengenai perencanaan dan aktivitas agregat. Menurut Heiser dan Render tahun 2009, perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, yaitu 3-8 bulan yang akan datang. Lalu tujuannya yang pertama meminimasi biaya pada periode perencanaan, yang kedua menekan tingkat persediaan. Lalu fungsinya yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai pegangan, sebagai penjamin, sebagai alat ukur, sebagai monitor, sebagai pengatur, dan sebagai pengarah. Karakteristik perencanaan agregat yaitu agregasi, bergantung, dan periode perencanaannya cukup panjang. Lalu ada proses perencanaan agregat, peramalan permintaan untuk menjawab permasalahan pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sifat alami perencanaan agregat sebagaimana tersirat pada istilah agregat. Perencanaan agregat berarti mengkombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Lalu selanjutnya pembahasan yang keempat adalah desain barang dan jasa. Definisi jasa menurut ahli. Yang pertama menurut Kotler tahun 2000, setiap tindakan atau kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain secara prinsip tidak berwujud. Yang kedua, menurut Paine, kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketidakberwujudan yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen. Dan yang ketiga, menurut Z. Hamel dan Bittner, yaitu seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik dikonsumsi dan diproduksi pada saat yang bersamaan. Lalu ada tipe operasi jasa. Kalau proyek, contohnya dalam bidang proyek yaitu arsitek, konsultan, pengacara, akuntan, dan dokter. Lini atau flow shop-nya pencucian sepeda motor atau mobil, pendaftaran ulang perguruan tinggi. Lalu ada batch atau job shop, contohnya seperti jasa catering, perawatan medis, dan bengkel. Lalu ada proses berkesinambungan, contohnya kepolisian dan pemadam kebakaran.
Lalu ada pendekatan penentuan pasar. Ada pendekatan pasar agregat, contohnya seperti bank, bioskop, restoran, fast food. Yang kedua adalah pendekatan segmentasi pasar, contohnya seperti jasa transportasi. Lalu ada pendekatan desain sistem jasa. Yang pertama ada jasa personal, yang kedua ada pendekatan lini produksi, yang ketiga memisahkan operasi kontak tinggi dan operasi tanpa kontak langsung, yang keempat partisipasi pelanggan, dan yang kelima swalayan. Selanjutnya pembahasan yang kelima adalah manajemen kualitas. Pengertian manajemen kualitas menurut Collier tahun 2005, kualitas adalah seluruh sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Lalu menurut Götz dan Davis tahun 2005, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang mempengaruhi atau melebihi apa yang diharapkan. Lalu alasan pentingnya kualitas, yang pertama reputasi perusahaan, yang kedua penurunan biaya, yang ketiga peningkatan pangsa pasar, yang keempat pertanggungjawaban produk dan jasa, yang kelima dampak internasional, yang keenam penampilan produk dan jasa, yang ketujuh kualitas yang dirasakan. Pengertian manajemen kualitas menurut Gaspers dalam Aryani tahun 2008, manajemen kualitas dapat dikatakan sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan, kualitas, tujuan, dan tanggung jawab serta pengimplementasiannya melalui alat-alat manajemen kualitas. Lalu ada faktor utama keberhasilan manajemen kualitas, yaitu dari produknya, kepemimpinannya, prosesnya, organisasinya, dan komitmennya. Lalu selanjutnya, menurut Aryani tahun 2008, pada zaman modern, fungsi kualitas berkembang melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, inspeksi, yang kedua, pengendalian kualitas, yang ketiga, penjaminan kualitas, yang keempat, manajemen kualitas, yang kelima, manajemen kualitas terpadu, yang keenam, organisasi belajar, yang ketujuh, world class organization. Lalu, total quality management atau TQM. Pengertian TQM menurut Santosa dalam Ciptono dan Diana tahun 2003, TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota perusahaan. Lalu prinsip TQM menurut Hensler dan Brunel tahun 2003, ada prinsip utama dalam TQM, yaitu yang pertama kepuasan pelanggan, yang kedua respek terhadap setiap orang, yang ketiga manajemen berdasarkan fakta, yang keempat perbaikan secara berkesinambungan. Lalu ada komponen TQM menurut Gostech dan Davis dalam Nasution tahun 2005. Yang pertama, fokus pada pelanggan, yang kedua, obsesi terhadap kualitas, yang ketiga, pendekatan ilmiah, yang keempat, komitmen jangka panjang, yang kelima, kerjasama tim, yang keenam, perbaikan sistem secara berkesinambungan, yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan, kebebasan yang terkendali, yang kesembilan, kesatuan tujuan, yang kesepuluh, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Lalu ada pun manfaat TQM, yaitu meningkatkan moral atau semangat kerja karyawan, meningkatkan efisiensi proses kerja, meningkatkan produktivitas, mengurangi persaingan yang tidak sehat antar kawan. Lalu penyebab TQM menurut Ciptono dan Diana tahun 2003, yang pertama delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior, lalu tim mania, yang ketiga proses penyebarluasan atau deployment, yang keempat penggunaan pendekatan yang terbatas dan dogmatis, yang kelima harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis, dan yang keenam empowerment yang bersifat prematur. Lalu ada cara agar TQM ini dapat dilaksanakan secara efektif,
Yang pertama, perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, benchmarking. Yang keempat, just in time. Yang kelima, pengkajian alat TKM. Mungkin sekian 5 pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.